Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Rabbi sholli sholli wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Eh, Duduknya saya di sini ingin menjelaskan tentang studi kasus L3 VPN OSPF pada materi MPLS Service lanjutan. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman Aziz dari Teknik Informatika 7. Jadi MPLS atau Multi Protocol Label Switching merupakan suatu mekanisme penyampaian paket data yang menggunakan beberapa fitur dari jaringan sirkuit switch melalui jaringan paket switch. MPLS juga merupakan mekanisme switching yang menanamkan label atau angka ke paket dan kemudian menggunakannya untuk meneruskan paket. Label ditugaskan di ujung jaringan MPLS dan mekanisme forwarding di dalam jaringan MPLS semata-mata hanya berdasarkan dari tabel tersebut. Label ini biasanya menyesuaikan jalur berdasarkan pada alamat tujuan dari layer 3 yang sama dengan routing berbasis jalur IP. MPLS dirancang untuk mendukung forwarding protokol selain dari TCP/IP. Dalam jaringan yang lebih besar, hasil pelabelan MPLS menunjukkan hanya edge router yang melakukan pencarian routing. Semua core router meneruskan paket berdasarkan label yang membuat meneruskan paket melalui ISP menjadi lebih cepat. Hal ini yang menjadi alasan sebagian perusahaan mengganti jaringan frame relay dengan layanan MPLS. Studi kasus L3 VPN OSPF. Arsitekturnya ada label. Label adalah identifier 4 bit yang dilampirkan ke setiap paket ketika memasuki jaringan MPLS. Ini digunakan oleh jaringan MPLS untuk tujuan switching label. Atas dasar label terlampir ini, data dikirimkan dari satu router provider ke router penyedia lain. Ada LSR, adalah singkatan dari label switch router. Ini adalah router di mana MPLS dengan berjalan dan sedang digunakan untuk label switching. Yang ketiga ada PI router atau provider edge router adalah edge router dalam jaringan provider. Ini adalah perangkat di mana label diperlakukan dan dihapus. Yang keempat ada PI router. Provider router kadang-kadang juga disebut core router di jaringan penyedia layanan. Ini bukan perangkat tepi, ini adalah router di mana BGP tidak berjalan. CI router atau singkatan dari Customer Edge Router. Ini adalah router edge di mana situs pelanggan yang terhubung dengan perangkat edge MPLS provider. Yang keenam ada Edge LSR, di mana label dikenakan pada paket yang berasal dari router edge pelanggan ke edge router provider. Habis itu ada VRF atau Virtual Routing and Forwarding, digunakan dalam layer 3 MPLS VPN yang menambahkan kemampuan dalam router service provider edge untuk memiliki beberapa table routing dengan satu table routing pelanggan dan table routing global, karena setiap contoh table protein berbeda dengan table protein pelanggan lainnya. Table ini menyediakan isolasi antara semua traffic pelanggan pada router yang sama, bahkan menggunakan ruang alamat IP yang sama. Setiap instance VRF membuat RIB terpisah, yaitu RIB di sini routing information base, FIB forwarding information base, dan table LFIB yaitu label forwarding information base. Yang kesembilan ada RD atau router distinguisher, adalah nilai 64 bit yang melekat pada alamat IP klien dengan VRF yang secara unik mengidentifikasi rute dan menghasilkan alamat VPN unik 96 bit. Rute VPN diangkut melalui backbone MPLS dengan MPBGP yang membutuhkan rute yang diangkut menjadi unik. 10 ada root target, adalah komunitas BGP diperpanjang 64 bit yang melekat pada root VPN v4 untuk menunjukkan rute impor dan ekspor. Impor root target digunakan untuk memilih rute VPN v4 untuk penyisipan ke table VRF yang cocok. Ekspor root target dilampirkan ketika rute akan dikirim ke table routing VPN v4 ke arah ujung pelanggan atau tujuannya. Ini digunakan untuk mengidentifikasi keanggotaan VPN root. Berikut merupakan konfigan dari studi kasus L3 VPN OSPF.
Lalu saya akan tunjukkan beberapa hasil dari uh, uh, praktikum saya. Caranya yang pertama adalah mengkonfigur semua interface. Lalu kedua, mengaktifkan dynamic routing. Uh, uh, Pengecekannya bisa diketikkan show IP route. Lalu yang ketiga ada mengaktifkan BGP. Aktifkan BGP ini pengecekannya dengan mengetikkan show IP BGP sum. Yang keempat ada mengaktifkan MPLS. Lalu pengecekannya menggunakan show MPLS LDP Nightboard. Yang kelima membuat router virtual. Ketikan untuk pengecekannya mengetik show IP VRF dan nama yang akan dicek. Lalu keenam menambahkan router di router virtual. Pengecekannya dengan mengetikkan show IP VRF lagi. Lalu ketujuh mengaktifkan MPBGP. Lalu kedelapan mengaktifkan CE dan pengujian end-to-end. Dan pengecekannya di sini menggunakan perintah ping, tracer route, dan telnet. Begitulah penjelasan saya. Apabila ada yang kurang, mohon maaf. Sekali lagi, beberapa konfigurasi saya juga sini masih error. Apabila ada yang salah, itu datang dari saya. Jika ada yang benar, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.